Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas, pada kesempatan sore hari ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat yang paling agung yang kita rasakan sampai dengan saat ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, ditambah dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini, sore yang cerah, yang masih panas ini malahan sumuk, kita semuanya bisa hadir di tempat ini. Yang biasanya hari Rabu kita majukan hari Senin. Hari Rabu mau piknik, saya hari Selasa besok mau ada rapat di Semarang, di Hotel Gracia di Semarang. Itu sehingga kita majukan hari ini. Alhamdulillah ini bisa hadir semua malahan ke. Alhamdulillah. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin masih di bab fakir dan zuhud nih. Kita masih meneruskan kajian kita di sore hari ini masih di bab fakir dan zuhud. Saya ulangi lagi ke firman Allah bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang yang fakir. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di depan manusia, kalau kita membanggakannya berarti kita sombong, gitu nggih. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah." Jadi wahai manusia, kalian adalah orang yang butuh kepada Allah, orang yang fakir. Kemarin sudah kita jelaskan ada 5 kelompok orang fakir. Yang pertama adalah orang yang membenci wujud harta. Wujudnya harta itu benci dan menjauhinya. Maka ini disebut adalah orang yang zuhud. Kemudian orang yang menjauhi harta tapi tidak ia pun tidak menyukainya. Dia tidak menjauhi harta, tidak menyukainya ketika ada harta, ia tidak membencinya. Ketika ada harta, ia tidak membencinya. Nah, ini disebut orang yang menerima atau orang yang rela. Kemudian orang yang lebih menyenangi adanya harta, tetapi ketika harta itu hilang, setelah ia mendapatkannya dengan susah payah, ia tidak terlampau menyesalinya. Tidak nyesal gitu nggih, lembut biasa mawon. Ya, ini juga. Kemudian dia juga tidak bersemangat untuk terlampau menyesalinya. Tidak bersemangat untuk mencarinya kembali. Dan orang yang seperti ini disebut orang yang puas, orang yang qanaah, puas terhadap apa yang ada gitu nggih. Kemudian yang keempat, orang yang sangat menginginkan harta dan menyukainya, tapi ia tidak dapat mencarinya karena tidak mampu. Nah, ini orang ini disebut orang yang orang yang rakus nih. Di dalam kitab ini disebut itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah orang yang tidak menyesal ketika kehilangan harta, meskipun harta itu merupakan kebutuhan primernya, seperti kehilangan makanan, kehilangan harta, baju dan lain sebagainya itu. Nah, orang yang seperti ini disebut orang yang zuhud. Nah, orang yang seperti ini sangat sedikit. Golongan yang seperti ini sangat sedikit. Nah, kelompok fakir yang paling tinggi kedudukannya di sini dibahas adalah orang yang keadaan batinnya itu tidak berubah.
Orang fakir yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang keadaan batinnya itu tidak berubah, baik ketika ada harta maupun saat kehilangannya. Baik ketika ada harta maupun saat kehilangannya. Baik hartanya sedikit maupun banyak. Tidak peduli dan tidak menolak kedatangan orang yang meminta-minta. Gitu. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta, mau ranjuk, senese mawon Mas. Kumpul Mbok. Senese mawon. Senese pun opo? Antun jenengan. Nggih pun mriko gantosan. Tidak menolak, ya diberikan saja gitu ya. Ya kita beranggapan anggap apa sebenarnya itu malaikat gitu ya. Jangan-jangan ini malaikat walaupun bedino kok weruh gitu ya. Walaupun bedino weruh gitu ya. Aslinya padahal itu uji kita memang. Iya, sedang menguji kita sekenceng apa kita itu memegang harta kita. Kan nggak mungkin kita ngasihnya tuh 1 juta, 500.000, 100.000 itu nggak mungkin gitu ya. Ya seringnya tuh ya 1.000, 2.000, 500 rupiah kan itu ya. Karena 500 rupiah aja sudah bayangannya 500 ping 1.000, berarti 500.000 pendapatannya sedino gitu. Wis mikir ngono. Padahal kayak dapat 2.000 dia sudah beli es teh. Ngelak, laku meneh. Ya kan? Jaluk meneh. Entok 5.000 dia mampir ke warung. Karena isi lapar gitu kan. Wis buat beli makan tok. Belum lagi kalau dia ngerokok nanti. Jalan lagi dapat 1.500 ambil ke warung buat beli rokok udah habis. Entek dia misalnya gitu. Cuman bayangan kita itu ketika ngasih orang itu udah begitu. Iki nih 500 rupiah ping wong 1.000. Wis 500.000 wong sedino gitu ya. Padahal enggak seperti itu. Tetap tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Oleh karena itu ya karena ya semuanya butuh ilmu memang, semuanya butuh ilmu untuk ikhlas itu. Jadi ketika kita memberi ya udah ikhlas lah gitu ya. Oke. Yang kita itu ya nggak usah ngalikan gitu ya. Nggak usah ngalikan. Kalau ngalikan nanti coba di lampu merah. Ini kan lampu merah kan 1 menit ya. Nah kalau 1 menit itu 2.000 pengamen itu. 1 jam berapa? Sudah 2.000 kali 60. Sudah 120.000 1 jam itu. Orang macul sampai wow sedino nggak dapat tuh 120. Belum kalau 5 jam ya. Dari pagi jam 7 start ya, jam 12 udah istirahat ya, pulang. 1 jamnya 120 kali 5. Oke Bang, itu kalau ngitungnya begitu ya. Kalau itu matematikanya kita, itu hitungannya wong pelit. Bagi wong sugih wis dino bayarannya setengah hari bayarannya 500.000. 500.000 ping sesasi. Itu. Makanya terjadi memang betul. Saya punya teman tetangganya itu rumahnya bagus, mobilnya Avanza Veloz. Pekerjaannya ya berdua itu sama istrinya dia gitu, bawa gitar. Ngamen. Kerjanya ngamen. Memang mungkin hitungannya begitu gitu ya. Begitu Mas. Berdua itu. Kalau 1 orang dapatnya sehari 500 ribuan, berarti kan 2 orang 1 juta sehari. 20 juta sebulan gitu ya. Itu ada Bu, itu terjadi betul. Ya. Tapi ya kita nggak usah mikir seperti itu biar itu urusannya Allah ya. Rezeki itu kan sudah diatur sama Allah. Ada orang yang tiduran gulang-guling, teko-teko transfer ratusan juta. YouTuber itu kan, iya kan. Kalau kita dulu kan ukurannya orang kaya itu dia punya sawah, punya kebun banyak di mana-mana. Itu orang kaya itu ya. Kalau sekarang enggak, orang punya sawah, orang punya kebun malah mumet. Orang sing macul kan. Jadi ukuran kaya sekarang tuh bingung gitu ya. Ada orang yang nih kasur wae guling nyekeli HP ini transferannya dari YouTuber gitu ya. Itu sampai ratusan juta dia bayarannya sebulan. Ya. Nah, orang yang punya sawah, orang yang punya kebun malah bingung.
nyari orang macul di mana? Orang macul ya udah sekarang gitu ya. Boleh emas juga susah. Kalau ditanduri, kira tanduri pang tikus gitu kan. Wes mumet sendiri kayaknya. Oleh karena itu, ibu sekalian, jadi kalau ada orang yang minta-minta ya kita nggak usah ditolak lah, gitu. Kalau aja ya seadanya, dia kan nggak minta banyak itu ya. Ya ada orang yang kalau Lebaran tuh, Mas ada kue Lebaran nggak gitu? Ya, ada yang kayak gitu, nembung sampai kayak gitu tuh ada, gitu ya. Saya dilaporin sama anak saya, tadi kok nanya ada kue Lebaran apa tidak? Ya bilang ada dong, dikasih lah. Oh, enggak, bilang udah habis apa kan? Ya anak-anak gitu ya. Padahal dikasih 1.000, dikasih 500 rupiah ya undongane. Semoga jadi anak yang solih, gampang rezekinya, begitu biasanya. Itu 500 rupiah loh. 500 rupiah sudah doanya sudah yes. Kita berangkat. Berapa? Dorong kanan. Nah, Doro den eneng raden eneng ngoten nggih. Nggih. Ya. Jadi ini dia orang jangan menolak orang yang minta. Artinya juga tidak disibukkan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ini keadaan orang yang seperti ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dulu itu Aisyah radhiyallahu anha itu ketika dia mendapatkan pemberian harta sebanyak 100 dirham. 100 dirham itu kemudian dibagi-bagikan. Jadi dalam hatinya Aisyah itu tidak terlintas untuk kebutuhan dirinya sendiri, tidak. Dibagi-bagikan sampai kemudian habis. Dan kemudian budaknya itu mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, andai saja engkau menyisihkan 1 dirham untuk membeli daging yang bisa kita masak untuk berbuka. Kemudian Aisyah menjawab, kalau tadi kamu mengingatkanku, pasti aku penuhi. Itu jadi orang-orang dulu, para sahabat dulu itu dengan harta ya, mereka banyak hartanya, tapi mereka ketika berinfak itu jor-joran nih. Punya harta itu jor-joran, tidak dipegang. Kita dengar kisah-kisah para sahabat tuh kayak Abdurrahman bin Auf, Ali, Utsman, gitu ya, Abu Bakar, Siddiq, Umar. Itu kan mereka orang-orang kaya semua, tapi mereka ketika ada peluang untuk bersedekah, nggak main-main gitu ya, nggak main-main sedekahnya itu, infaknya itu. Ali itu 1.000 kuda beserta dengan peralatan perangnya, 1.000 unta beserta dengan makanan bekalnya, 1.000 gitu, 1.000 unta, 1.000 kuda. Belum Abdurrahman bin Auf ya kan. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya sekali itu. Tapi dalam cerita itu beliau pernah diingatkan oleh sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, kamu jangan infak terus, jangan sedekah terus, dipikirkan tuh rumahmu tuh miring, kayak rubuh. Gitu. Rumahnya Abdurrahman bin Auf tuh miring, arek rubuh gitu. Diingatkan sama sahabatnya, kamu tuh infak boy, gitu ya. Kan rumah kamu arek rubuh. Jawabannya Abdurrahman bin Auf tuh, sebentar lagi yang punya rumah itu mau meninggalkan dunia ini kan, jawabannya itu penak banget itu ya. Kayaknya nih baca kisah itu tuh penak temen lagi ngomong. Kalau hari ini ada kayak gitu, masya Allah tenang itu ya. Gak ada loh kok gitu ya. Kalau kita punya uang ya mesti yang dipikirkan, iya diri kita dulu lah, gitu ya. Baru nanti ke orang lain. Gitu. Itu orang yang sadar gitu ya. Ada orang yang pokoknya awak dhewe tok wis pokoke. Sementing orang peduli. Nah ini orang-orang yang tidak punya ilmu, tentunya tidak paham. Dia menghamba dengan harta. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus punya jiwa zuhud lah gitu ya, dengan dunia. Karena tadi itu dasarnya kita itu adalah orang yang fakir. Difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini orang yang fakir. Maka kalau kita itu kemudian menganggap bahwa saya ini adalah orang yang punya macam-macam, bisa macam-macam, itu salah. Tetap salah. Harta yang ada pada diri kita hari ini itu belum tentu milik kita. Iya.
Apa yang tadi kita makan nanti akan jadi kotoran. Apa yang hari ini kita pakai nanti lama-lama akan jadi sampah ini. Sudah dibuang gitu ya. Bahkan sampai kepada uang yang ada dalam dompet kita pun itu bisa jadi bukan punya kita loh, walaupun itu ono nang dompet kita. Ya kan, kita pergi kemana, ke kamar mandi, ketinggalan, sudah sampai rumah, dompetnya ketinggalan nih, gitu. Parah nih Rono, sebenarnya sora ono, ngerti-ngerti wis ning ngarep rumah gitu ya. Di isine sora ono dompetnya, si Hono yo KTP dan lain sebagainya itu masih ada itu. Beruntung itu gitu ya. Jupuk duit tok gitu ya. Beruntung. Berarti kan uang yang ada dompet itu bukan punya kita. Betul ya. Maka kalau kita mengklaim ini belum punya saya, ini belum punya saya, itu ya sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh. Itu semuanya titipan. Apa yang ada pada diri kita hari ini itu titipan semuanya. Gitu ya. Maka nggak boleh kita mengklaim bahwa ini punya saya. Gitu ya. Bahkan rumah, kendaraan mewah pun itu juga titipan sama. Gitu ya. Kita melihat saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana itu, mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan harta itu berapa puluh tahun, ya kan, bikin rumah megah, mobilnya mewah, habis dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap habis, gitu kan? Nah kalau mereka mengatakan ini punya saya itu salah, itu salah. Jadi itu Bapak Ibu. Ribon lagi. Ya kita ini sedang dalam penjara, gitu ya. Aslinya kita ini sedang dalam penjara, gitu ya. Nanti suatu saat kita akan pulang, gitu ya. Suatu saat kita akan pulang. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan keutamaan kefakiran. Keutamaan kefakiran. Jadi orang fakir itu ada keutamaannya ternyata, gitu ya. Kadang kita menolak kefakiran, mau jadi wong fakir gitu ya. Ini fakir yang seperti apa dulu gitu ya. Ya kita mengklaim bahwa diri kita ini fakir lah, butuh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, siapakah manusia terbaik? Kata Nabi SAW, para sahabat kemudian menjawab, orang yang kaya dan menunaikan hak Allah pada diri dan hartanya. Siapakah manusia terbaik? Kata Nabi, para sahabat menjawab, orang yang kaya dan menunaikan hak Allah pada diri dan hartanya. Rasulullah kemudian SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia bukanlah orang itu, orang kaya, seperti yang diucapkan para sahabat tadi. Para sahabat bertanya, kalau begitu siapa manusia terbaik, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, fakirun yu'ti juhdahu. Kata Nabi, manusia terbaik adalah orang fakir yang memberi sesuai dengan kemampuannya. Orang fakir yang memberi sesuai dengan kemampuannya. Ini orang yang manusia terbaik. Orang duwe gitu ya. Ini dia masih sedekah. Gitu ya. Sedekah dengan Dengan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Misalkan belas orang duwe apa-apa, ketika ada orang minta-minta dia bisa memberi. Ketika ada orang minta sumbangan, dia memberi. Gitu. Semampunya dia. Itu orang yang sebaik-baiknya manusia. Ya, amal atau manusia terbaik menurut Rasulullah. Kemudian dalam riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tadkhulu fuqara'u ummati al-jannatu qabla ahniyaihim bi khamsimi'atin amin. Ini hadisnya terkenal ini sebenarnya. Tadkhulu fuqara'u ummati al-jannatu qabla ahniyaihim bi khamsimi'ati amin. Umatku, kata Nabi, umatku yang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi orang fakir dhisik sesuk sing mlebu surga. Wong sugih engko sik wis 500 tahun kegantian dia. Buat kayak diri-diri lho. Sampeyan kok suwe teman-teman. Wah aku wis nang ngene 500 tahun sampeyan kayak teko wae sekondi to. Aku bar ditakoni pirang-pirang. Ini makanya hadis ini pernah didengar oleh Abdurrahman bin Auf.
Apakah benar Nabi bersabda seperti itu? Benar. Dia ketakutan. Dia langsung dalam riwayat itu dengkulnya itu ndrodok. Gitu. Pokoknya dia berniat untuk menghabiskan hartanya. Ya kan kisahnya kan masyhur kan? Dia memborong semua kurma yang busuk, diborong gitu ya. Wes itu kabeh dengan harga yang normal. Akhirnya hartanya entek loh, tuku kurma busuk itu. Udah dilalah gitu ya dengan izin Allah gitu. No raja yang nyari ada satu negeri yang di situ terkena wabah, kemudian obatnya hanya kurma busuk itu. Wah, akhirnya datang ke situ, siapa yang punya kurma itu? Abdurrahman bin Auf nang gudang pirang-pirang kurma busuk kabeh gitu toh. Wah, Abdurrahman bin Auf alhamdulillah duitku entek akhir aku. Begitu datang situ dibeli 10 kali lipat ternyata. Ora situ miskin. Aku jadi tambah kaya. Itulah orang yang kaya yang seperti itu ya. Itu sampai begitu. Ini sahabat itu ketika Nabi bersabda itu betul gitu, ketakutan. Nah ini jadi umatku yang fakir kata Nabi akan masuk surga 500 tahun. Ya, 500 tahun sebelum orang kaya. Usul banget. Nah, di dunia ya orang banget ya. Di dunia ini diece. Ya. Diece. Orang miskin jelas Bu itu. Ya, sing ngece itu wong sing ora ada ilmu jelas gitu ya. Nah, orang yang punya ilmu ya enggak lah gitu ya. Kalau itu orang yang tidak punya ilmu, makanya pentingnya ilmu. Jadi kalau sudah punya ilmunya, melihat orang yang di bawah kita, itu justru kita bersyukur, ya kan? Justru kita malah bersyukur. Alhamdulillah saya diberi kecukupan, gitu ya. Nah, beliau seperti itu. Ya. Tapi kan yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, bukan antara hartanya. Inna akramakum indallahi atqakum, gitu ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa, gitu. Ya kaya kalau nggak takwa ngapain? Kan gitu. Mending biasa saja, gitu. Tapi bertakwa kepada Allah itu lebih baik kita. Satu riwayat menyebutkan bahwa Isa alaihissalam pernah melihat seseorang tidur di atas tanah berbantalkan batu bata. Wajah dan janggutnya itu nempel ke tanah. Orang itu mengenakan mantel yang lusuh. Isa alaihissalam berkata, Tuhan, hambamu itu hidup terlantar di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Isa, wahai Isa, tahukah kamu bahwa jika aku melihat hambaku dengan zatku, niscaya dunia akan menyingkir menjauhinya. Jadi kalau Allah itu melihat hambanya dengan zatnya, maka dunia itu akan menyingkir darinya, dari orang yang dilihat sama Allah itu. Gitu. Nah, karena itu kita perlu waspada itu, gitu ya. Perlu waspada kita ini jadi didelok karo Allah ora gitu ya. Ora didelok karo Allah gitu. Ya perlu kayak gitu itu perlu kita tumbuhkan supaya keimanan kita itu semakin kuat, gitu ya. Tidak kemudian layah-layah santai-santai. Karena kita itu sedang mencari bekal banyaknya untuk hidup yang kekal nanti, gitu ya. Hidup yang kekal, mau pulang gitu. Orang kalau merantau pulang itu nggak bekal, ya, orang nggak bekal mana ya repot, gitu ya. Gitu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku punya dua kekasih, siapapun yang mencintai keduanya berarti ia mencintaiku, dan siapapun yang membuat keduanya marah berarti ia membuatku marah. Keduanya adalah kefakiran dan jihad. Kefakiran dan jihad. Punya dua kekasih, fakir dan jihad. Ya fakir kita itu maksudnya ya fakir di hadapan Allah gitu, nggih. Fakir di hadapan Allah, tidak kemudian merasa fakir di hadapan manusia, bukan. Kita fakirnya itu di hadapan Allah, nggak boleh sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, gitu ya. Itu yang dimaksud fakir, gitu ya. Kemudian kita tidak jadi orang yang pelit dengan harta yang diberikan Allah kepada
kita. Ketika ada orang minta-minta ya nyoh gitu aja. Wow, teko meneh ya nyah gitu. Teko meneh nyoh, jadi nyah gitu ya. Onone mung nyah wae wis. Teko meneh assalamualaikum. Nyuwun nyah. Assalamualaikum nyoh gitu wae. Gitu aja. Iya. Jangan mau pun mriki. Sing jreng gitu ngarep ngasih lagu nenteng apa ngasih lagunya tuh habis 2 lagu. Oh ya urung dibuka ke lawang barang ya. Boso wis rampung misalnya dibuka ke lawang Rp500 2 lagu itu wis murah banget itu. Sekedap Bu, ngoten Bu, bae Bu. Ibu-ibu sekalian, ini kalau kita lanjutkan masih banyak lagi Ibu-ibu. Jadi kita awet-awet nih Bu nggih. Nanti Al-Qur'annya nggak kebaca, ini masalahnya banyak pesertanya ini nanti. Kita akan baca bergiliran nanti, biar waktunya bisa tepat. Ini kajian kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya aku punya 2 kekasih. Siapa itu? Kefakiran dan jihad. Ya. Ya, siapapun yang mencintai keduanya, dia mencintai Allah. Mencintai Nabi, mencintai. Siapapun yang membuat keduanya marah, maka dia membuat marah. Ya, membuatku marah, membuat Nabi marah. Fakir dan jihad. Ibu sekalian, kita buka Al-Quran kita. Alhamdulillah, kajian kita tutup, kemudian kita buka Al-Quran kita. Kemarin kita sampai ayat yang keberapa? Ayat berapa? Kau tak ngeberin itu. Sekarang 21. Ya, karena monggo ibu-ibu dipun unjuk rumiyin kersane anget. Dua satu soniki. Monggo tawud lajeng bismillah sarangan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Klorin nggih, mangke lajeng diterasaken. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Monggo. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله berhenti di faktu bisurah nih faktu bisurah nggih makin ulang faktu bisuratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin ngoten santai mawon nggih monggo fi raibim mimma ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Terusipun dipun ulang nggih. Monggo. Wa in kuntum malih. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Diulang nih ayat niki. Fattaqun nar, ngoten nggih berhenti, mangke diulang saking fattaqun narol lati antos wal hijarah. Monggo. Fa illam taf'alu fattaqun nar
fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nggih, monggo sareng-sareng diulang saking ayat selikur. Monggo. 1, 2 mulai. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Saged nggih sareng-sareng satu-satu siap nggih. Nih, lanjut. Saking mriki berarti nggih. Alon-alon maksud. Nggih. Napa jengkantos, Bu? Oke. Mana-mana, Bu? Nggih. Dua ayat aja. Iya, 2 ayat. Satu ayat. Satu ayat sama 2 ayat. Dua nggih. Oke, nggih. Berarti 21 2 nggih. Monggo. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa langsung amal Okay. wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati Rizqan lakum. minas samarati rizqan lakum. Berhenti. Rizqan lakum berhenti. Fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Nggih. Oh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi
كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Lanjut. Wa in kuntum. Wa in kuntum. Nandapi pun. Wa in kuntum fi rabbin raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi Wad'u langsung ngomong. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin Fa idlam taf'al. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqunar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Lanjut ya ayuhan nasu. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء Binaa وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها
Fattaqun nar. Fattaqun naral ladzi waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Buku. Ya ayuhan nas. Saya ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardha wassama'a bina'a fa akhraja rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lanjut tuh, wa in kuntum. Bisuratin min mithlihi wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Ya segini Alon-alon non Bu. Lanjut. Boten. Dupur boten dupur. Dupur. Oke. Nggih. Ya ayyuhan nasu Rabbakumul. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firasau nang ke huruf wawu. Firasau wassam wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan fala taj'alu lillahi andadan wa antum nggih. pun Bapak. Bon. Napa ajeng rampungke wonten napa? Rampungke Bu. Nggih. Wa in lam taf'alu Waku. Tuhan sudah jarang Oke, pas nih ngobrol.
Sadaqallahu aladzim. Mboten kraos ta? Nggih, mboten kraos. Gitu, pasti penter. Ibu sekalian, monggo kita akhiri dengan bacaan tasdik. Sadaqallahul azim. Wa akhiri wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sambil ngobrol sambil dikoreksi nggih Ibu sekalian. Sambil ngobrol santai mawon iki kali monggo unjukanipun dipun anu. Iya, koreksi. Pripun? Oh, apa aminipun kita mengoreksi bacaan kita. Yang paling penting Ibu-ibu sekalian adalah di makharijul huruf. Oke. Ketika mengucapkan huruf itu mesti jelas. Oke. Jelas. Oh, ngoten. Ampun. Contoh misalkan di situ ada huruf ta gitu. Wonten ayat 21 niku. Nggih ta? Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats ngoten nggih. Sampun minas tapi minat tamarati rizqal lakum. Minat tamarati rizqal lakum. Fa, okay. Tetap harus berhati-hati ya. Ya, minas tamarati rizqal lakum. Terus di huruf sya dan sin juga tetap kita harus istiqomah. Ada ayat yang kedua tiga juga ada lagi di situ, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih lagi fa lagi sampun mim mithlih direkam. Ya, wad'u syuhada sya nggih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu hanya sekedar ya secara umum bacaan Al-Qur'annya sudah bagus Ibu-ibu sekalian. Tinggal kita target sehari mau berapa halaman gitu ya. Mau berapa halaman harus ditarget. Kalau nggak ditarget nanti kita asal penting mau gitu. Paling kan kita target nanti satu halaman atau satu halaman ya. Satu halaman ya. Ya paling enggak ya 4 halaman lah, 2 lembar gitu ya. Ya 2 lembar lah gitu ya. Coba ya 2 lembar. Gitu. Nanti 2 lembar istirahat. Gitu. Nanti besoknya lagi 2 lembar. Enggak apa-apa nanti kalau sudah lancar itu 2 lembar kurang loh sekalian. Kalau bacaan Al-Qur'an itu merasa kepenak, orang nek ora mumet gitu ya, ora pelo gitu ya. Asal target Baca Quran itu dinikmati Bu, harus dinikmati. Ngejar. Iya, di icipi kata aneh loh.